Kembali lagi di Question Answered episode 9. Kemarin kita sempat bahas soal pacaran sedikit nih. Bener gak ya yang ini pacarku? Bener gak ya yang ini pasanganku? Sekarang kita bakal lanjut sedikit lagi. Dan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang mungkin kalian juga mesti pikirin. Hari ini kita bersama lagi dengan senior pastor kita, Erastus Sabdono. Halo, sehat ya hari ini? Amin. Jadi pertanyaan pertama ya. Kalau misalnya ada kita bersahabat dengan seseorang dan ternyata sahabat ini berakhir menyukai kita dan punya perasaan romansa kepada kita, apakah kita harus meninggalkan atau harus bagaimana ya Om? Punya sahabat? Sahabatnya? Pacar? Bukan, sahabat. Jadi benar-benar sahabat, pure sahabat, tapi akhirnya sahabat ini suka sama kita, punya perasaan lebih. Oh, ya harus digumuli dengan Tuhan. Karena jodoh itu menentukan masa depan hidup kita di bumi dan bisa berdampak sampai pada kekekalan. Harus serius dalam menentukan siapa teman dekat, siapa pacar yang kemudian bisa menjadi calon teman hidup dan bisa jadi teman hidup. Keputusan terbesar dalam hidup ini yang pertama itu keputusan keselamatan. Anda memilih ikut Yesus atau tidak, karena ini menyangkut nasib kekal. Lalu keputusan kedua terbesar adalah jodoh. Jangan berpikir bahwa namanya juga baru pacaran, jadi kan belum tentu jadi. Bahaya. Karena kalau kita sudah membuka hati kepada seseorang, ya, dan jatuh cinta, apalagi bagi wanita yang belum pernah jatuh cinta, cinta pertama ya, itu akan benar-benar membelenggu atau mengikat. Jadi siapapun dia, apakah itu teman biasa atau siapapun, harus digumuli dengan sungguh-sungguh dalam kriteria yang benar ya. Yang pertama bukan hanya orang Kristen tapi dewasa rohani. Jadi kalau itu teman sudah bersama-sama jalan, pasti lebih tahu apakah dia dewasa rohani. Ya, persoalannya dewasa rohani itu apa ukurannya? Ukuran dewasa rohani itu sebenarnya tidak sederhana. Bukan hanya rajin ke gereja menjadi aktivis jemaat. Tapi dalam segala hal yang dia lakukan, ia tidak melukai orang. Hidupnya membawa damai sejahtera bagi sesama. Orang-orang seperti ini pasti akan memancarkan kemuliaan Allah dan dekat dengan orang-orang yang benar-benar ya dewasa rohani itu mendatangkan keteduhan. Kalau benar-benar dia dewasa rohani, kalau Kristen udah pasti ya itu mutlak ya, tidak cukup tapi kan dewasa rohani, tentu juga dewasa mental, pertimbangkan, baru dibawa dalam doa. Memang dalam memilih teman hidup Tuhan itu tidak menunjuk si A atau si B. Kita yang diberi tanggung jawab untuk memilih. Kita yang harus menyeleksi. Kita yang harus membuka mata lebar-lebar, membuka telinga lebar-lebar, mempertajam nurani kita untuk menemukan siapa yang patut menjadi kawan sekerja bersama dalam melayani Tuhan. Bukan hanya untuk rame-rame menikah, memuaskan libido, mengisi kesepian, memiliki teman hidup, lalu bisa beranak cucu. Benar-benar menjadi teamwork dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jika Tuhan memang menghendaki ya, lanjutkan, tentu selalu di dalam pimpinan Tuhan, selalu minta petunjuk Tuhan, agar kalau dia bukan orang yang tepat, Tuhan bisa memberikan petunjuk. Oke, berarti kita harus betul-betul melihat dan meninjau ya, walaupun itu sahabat kita. Iya. Ini memang ada beberapa dan ini kasus umum Om. Kalau misalnya
untuk kasus sahabat itu sering orang takut, makanya pertanyaan-pertanyaan itu apa harus ditinggalkan, apa harus diberhentikan, karena takutnya kalau misalnya dilanjutkan, misalnya sama-sama tahu, sama-sama jatuh cinta dan berakhir putus atau ada masalah di dalam hubungan cinta itu, jadi nggak sahabatan lagi, jadi dia kehilangan seorang sahabat. Nah, apakah hal itu harus menjadi pertimbangan kita, Om? Sebenarnya kalau orang dewasa rohani, yang pertama hubungan itu tetap terjaga dalam batas-batas, sehingga ketika putus tidak terlalu melukai karena sudah memiliki batas-batas. Jangan sudah ciuman, apalagi hubungan seks, nah itu pasti tidak akan bisa lagi bersahabat seperti sebelumnya. Ya, makanya jenjang dalam membangun hubungan harus jelas. Berteman terlebih dahulu kan, lalu lebih intim. Nah, keintiman ini atau eksklusivitas hubungan ini harus tetap dijaga batas-batasnya. Kalaupun satu kali putus, ya tetap menjadi sahabat atau teman. Ya. Nah, masalahnya memang banyak orang tidak bisa ngerem, tidak bisa menguasai diri dan mengendalikan diri, sehingga mencemari hubungan berpacaran dengan tindakan-tindakan yang mestinya tidak boleh dilakukan. Dan apabila itu putus, itu bisa menyakitkan ya. Menyakitkan bagi salah satu pihak. Seperti misalnya itu berteman, lalu jatuh cinta. Wanita atau pria menaruh hati, menaruh harapan, menutup pintu terhadap yang lain. Tapi kemudian kalau yang salah satu, dia merasa bahwa kalau dilanjutkan dia tidak akan bahagia, akan rugi, dia memutuskan hubungan itu. Itu persahabatan bukan hanya putus, tapi timbul kebencian, karena dianggap itu sebagai pengkhianatan. Saya berpacaran 8 tahun. Dulu dimulai bukan dari pacar. Saya pembina rohaninya. Saya guru sekolah minggu senior dan dia baru ngajar sekolah minggu, jadi saya membimbing dia. Nah, akhirnya jadi pacar 8 tahun. Selama 8 tahun itu kita menjaga kesucian. Kita tidak melakukan hubungan seks walaupun memiliki kesempatan banyak. Seperti misalnya meninjau satu tempat retreat berdua. Kita periksa setiap ruangan, hotel, itu kita bisa buat apa saja di situ. Saya masih ingat. Lalu tidak GR ya. Saya dikelilingi banyak wanita juga. Karena saya mahasiswa yang menonjol. Saya bisa main musik, berbagai alat musik. Walaupun saya mahasiswa, tapi saya dipercayai khotbah di kebaktian umum. Dan waktu itu sangat bergengsi kalau sampai khotbah di kebaktian umum. Jadi tidak sedikit orang tua yang mengharapkan saya menjadi menantunya. Apalagi waktu itu di gereja kami itu pendeta sangat terhormat ya. Jadi mertua pendeta itu rasanya waktu itu di gereja itu loh, maksudnya agak terhormat gitu, terhormat. Jadi ada wanita-wanita yang juga rupanya fall in love gitu, termasuk keluarga pendeta. Tidak berlebihan, itu termasuk yang paling cantik-cantik gitu. Ada perasaan, ada pertimbangan ulang. Saya bertimbang ulang, wah banyak ya keluarga pendeta, keluarga besar pendeta, Chinese juga. Tetapi saya sudah pacaran waktu itu berapa tahun gitu. Mata hati saya bermain. Saya kejam kalau memutuskan hubungan itu. Saya kejam. Dia sudah menaruh harap ke saya, tapi saya punya
apa namanya, saya punya harga pasaran itu saya banyak bargainingnya tuh tinggi gitu. Karena saya itu. Lagi pula satu kali saya tinggal di satu keluarga yang anak gadisnya itu, yang paling kecil itu mau dijodohkan ke saya juga. Chinese juga, keluarga besar dan baik-baik. Wah, itu saya cobaan-cobaan terus tuh. Tapi saya lihat mamanya Stephen hari ini, saya belas kasihan. Jadi belas kasihan itu bisa membangun kesetiaan. Sampai akhirnya 8 tahun saya menikah. Nah, persahabatan dilanjutkan dengan pacaran. Tapi ketika mulai berpacaran lalu ada kejenuhan, lalu salah satu memutuskan hubungan, itu bisa sangat melukai. Dan itu kejam. Makanya jangan pacaran dulu. Bagi wanita jangan mudah menerima tawaran cinta. Bagi pria jangan mudah menyatakan cinta dan pacaran. Apa yang saya katakan ini penting untuk kalian. Apalagi jangan sekali-kali wanita memberikan kegadisannya kepada pria apapun alasannya. Dia bilang bertanggung jawab. Belum tentu. Banyak pria yang tidak bertanggung jawab. Makanya jalan yang paling bagus sekarang ini adalah ikut Tuhan Yesus. Harus ikut jalan Tuhan. Harus utamakan Tuhan. Seakan-akan kita tidak akan menikah. Seakan-akan kita tidak akan menikah. Karena itu juga pernah saya jalani. Kita akan ketemu teman hidup yang tepat. Nanti di Warrior saya akan menyerukan. Karena dunia sudah begini rusak, berprinsiplah seakan-akan tidak menikah. Bukan berprinsip tidak menikah, seakan-akan supaya seselektif mungkin. Karena pasangan hidupmu itu hadiah. Yang pertama untuk Tuhan, jadi teamwork tadi sama-sama melayani. Yang kedua hadiah untuk orang tua. Yang ketiga hadiah untuk keluarga besar. Kalau ini kan sering ada yang dekat, misalnya mulai timbul perasaan sayang yang lebih kepada teman atau siapapun itu. Tapi kebanyakan, terutama mungkin para warriors ya, tetap berpikir kalau kita harus serius untuk hidup radikal bareng. Dan akhirnya sama-sama berkomitmen untuk nggak pacaran dulu sampai tiba waktunya Tuhan menghendaki. Nah kalau yang saya mau tanya umurnya berapa dulu? Kalau masih 20, 21, 22, 23 kadang-kadang mau berkomitmen itu belum stabil, belum matang. Kalau umur 26, 27 matang. Makanya kalau dalam pembinaan kepada pemuda, terutama ketika saya mengajar etika seksual, saya pasti menanyakan, umur berapa kamu menikah? Kalau pria mau menikah usia 29, itu mestinya nggak pacaran usia 23, 24. Dia mestinya menikah pacaran usia 27, 28. 27, 28 pacaran 2-3 tahun itu sudah matang kalau dia sudah bisa memilih. Dia sudah punya mata hati yang bagus untuk melihat orang itu pantas tidak menjadi teman seperjuangan dalam pelayanan. Wanita itu lebih harus wanita usia 20, 21 biasanya sudah membuka diri ya. Tapi jangan pacaran dengan orang-orang yang seumur. Belum dewasa, apalagi lebih muda. Prianya usia 19 misalnya, perempuannya usia 24, 25. Itu konyol. Belum matang pria itu. Oh enggak, sungguh-sungguh belum. Dia hari ini dia pacaran 3 tahun aja ketemu cewek lagi yang lebih cantik. Dia bisa putus. Oh enggak, lu masih belum stabil. Nah percaya deh, apalagi udah ciuman, udah hubungan seks lagi, wah itu pasti ada boring, pasti pilih yang lain. Lebih baik kita melihat kanan kiri dan kita kuliah dulu, kita efektifkan lagi, kita punya
ekspertisi, keahlian kita tingkatkan, memaksimalkan potensi. Itu dulu. Itu demi kebaikan mereka semua itu gitu. Ya memang usia tidak mutlak. Artinya usia 19-20 itu kalau pria ya, belum tentu nggak dewasa. Ya tapi faktanya kamu lihat sih usia 20 tahun pria itu dewasa belum hari ini. Rata-rata belum. Dan bodoh kalau wanita pacaran dengan pria usia-usia seperti itu. Hanya main-main aja. Dan itu punya korban. Berarti kalau kira-kira soal umur soal umur wanita dan pria tuh emang baiknya lebih baik pria itu lebih saya tidak katakan mutlak ya lebih tua mutlak, atau lebih pasti, muda. Tapi pria mesti dewasa rohani. Dewasa mental. Mental itu artinya bisa bermasyarakat, cari nafkah juga bisa, merawat anak. Sekarang kau bayangkan kalau anak pria usia 20 tahun lalu pacaran, berapa tahun mau pacaran? 8 tahun itu kelamaan. Nggak boleh. 3 tahun, 2 tahun. Lalu dengan usia 23, 24 pria gendong anak, ya kira-kira sudah mampu nggak? Coba. Saya sudah melihat banyak penderitaan kawin muda itu. Ya. Bapak Eras pacaran lama beda, kasusnya saya beda. Memang saya nikah ya akhirnya usia 30 tahun ya. Tapi saya ini orang yang bekerja dari muda. Orang-orang yang giat bekerja. Dan kamu tahu saya jalan dengan pacar ini, dengan mamanya Stephen itu 3-4 tahun pertama itu nggak pacaran, berteman. Kalau dihitung sejak pertemuan memang 8 tahun. Sampai teman-teman saya nggak tahu dia itu pacar saya. Sudah 3-4 tahun tuh nggak tahu itu pacar saya. Sampai teman dekat saya bilang, Ras buat gua dong dia. Oh silakan kalau you mau. Itu benar. Itu benar, peristiwa ini benar. Ya. Saya tidak mengarang. Karena kita tidak macam-macam. Pelayanan, tenggelam dengan pelayanan. Mungkin ya karena waktu itu ya saya sudah punya tanggung jawab besar sih. Menjadi wakil gembala di usia muda itu. Berarti baiknya pacaran tuh berapa lama ya Om? Kira-kira rata-rata? Tidak bisa dihitung berapa lama, tetapi tidak mungkin kurang dari setahun. Oh, kurang. Tidak kurang. Kalau saya melihat rata-rata 2 tahun. Tapi kan masalahnya begini loh. Kalau orang sudah usia 27, 28 itu sudah punya kepekaan memilih. Kalau sudah memilih mau 6 bulan juga nggak masalah. Tapi kan kalau orang belum bisa memilih, lalu perlu adjust, penyesuaian, perlu pendalaman, ya perlu waktu lama. Ngerti maksudnya? Ngerti. Iya, kan harus dewasa dulu supaya bisa memilih begitu, ya. Oke. Mungkin cukup itu Om untuk pembahasan soal memilih ya. Kita berarti ingat ya harus dipertimbangkan dengan baik, walaupun itu sahabat bukan sahabat, tetapi harus dilihat semuanya harus dewasa rohani. Dan cukup untuk episode ini, kita ketemu lagi di episode yang selanjutnya.